Setiap malam Jumat, lonceng tua di sekolah ini selalu berbunyi. Tidak ada murid, tidak ada guru, tapi suaranya jelas, menggema di tengah kabut. Awalnya, Pak Hasan pikir cuma angin. Tapi malam itu dia lihat sendiri. Kelas yang seharusnya tidak ada, tiba-tiba menyala terang, penuh dengan murid-murid yang wajahnya bukan lagi manusia. Malam itu, udara di Lembah Kerinci terasa dingin dan lembab. Kabut tipis menyelimuti pepohonan di sekitar sekolah dasar tua yang berdiri di tengah lembah. Jam sudah menunjukkan pukul 11:15, dan satu-satunya cahaya yang masih bertahan hanya berasal dari lampu pos kecil di dekat gerbang besi berkarat. Pak Hasan, penjaga sekolah yang sudah bekerja hampir setahun di sana, duduk sendirian di pos jaga sambil menyeruput kopi hitam yang sudah mulai dingin. Setiap malam, rutinitasnya sama, berkeliling memeriksa setiap ruang kelas, memastikan tidak ada pintu yang terbuka atau lampu yang masih menyala. Sekolah itu sudah sangat tua, katanya dibangun sejak zaman Belanda. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas, dan beberapa jendela bahkan sudah diganti dengan papan kayu seadanya. Tapi meski begitu, Pak Hasan betah bekerja di sana. Dia mengenal setiap sudut sekolah itu seperti rumahnya sendiri. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya tidak tenang. Setiap malam Jumat, tepat sekitar tengah malam, lonceng sekolah tua yang tergantung di depan aula utama selalu berbunyi sendiri. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Selalu 3 kali. Suaranya pelan tapi tajam, menggema di antara dinding tua yang lembab. Padahal lonceng itu sudah lama tidak digunakan. Talinya putus dan gantungannya sudah berkarat. Tak mungkin bisa bergerak sendiri. Malam itu, ketika jam di dinding menunjukkan pukul 12 kurang sedikit, suara itu terdengar lagi. Suara itu datang dari arah aula. Kopi di tangan Pak Hasan hampir tumpah. Dia spontan berdiri, matanya langsung mengarah ke bangunan besar di ujung halaman. Paling angin, gumamnya mencoba menenangkan diri. Meski jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dia mengambil senter dari meja, menyalakannya, lalu berjalan pelan ke arah sumber suara. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan di udara. Rumput di halaman bergoyang pelan, tapi udara terasa mati. Tidak ada hembusan angin sedikit pun. Langit di atas lembah tertutup awan tebal, membuat suasana semakin muram. Saat sampai di depan aula, dia berhenti. Lonceng tua di atas pintu tampak bergoyang pelan ke kiri dan kanan, padahal tak ada tali dan tak ada siapapun di sana. Matanya menyipit, napasnya mulai tidak teratur. Siapa di sana? Serunya, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali menjawab. Dia menyorotkan senter ke arah jendela aula, dan di balik kaca yang buram oleh debu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Cahaya redup seperti lampu minyak berkelap-kelip di dalam ruangan. Padahal aula itu sudah bertahun-tahun kosong. Bahkan pintunya jarang dibuka. Dengan tangan gemetar, Pak Hasan memegang gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Engsel pintu berdecit panjang, menembus kesunyian malam. Begitu pintu terbuka, aroma debu dan kapur menyeruak ke hidungnya. Tapi di dalam ruangan itu tampak meja dan kursi tersusun rapi, seolah masih digunakan untuk belajar. Di papan tulis masih tertulis samar dengan kapur putih, "Selamat datang murid baru." Tulisan itu seharusnya sudah hilang sejak lama. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari sudut ruangan. Suara itu pelan tapi jelas. Pak Hasan menyorotkan senter ke arah sana, tapi tidak ada siapapun. Hanya dinding kosong dan tumpukan kursi berdebu. Dia menelan ludah, lalu melangkah mundur perlahan. Rasanya jantungnya hampir meloncat dari dada. Baru beberapa langkah keluar dari aula,
Lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini lebih keras, menggetarkan udara malam. Pak Hasan menoleh cepat. Dari arah aula, samar-samar dia melihat barisan anak-anak kecil keluar dari pintu. Mereka memakai seragam putih merah, berjalan beriringan melewati halaman. Tapi langkah mereka aneh. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Tubuh mereka melayang pelan. Dan wajah mereka pucat seperti tak punya warna. Mata Pak Hasan membulat. Tangannya gemetar hebat. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Anak-anak itu berjalan menuju halaman depan. Lalu satu persatu menghilang di balik kabut tebal. Tak ada suara selain desir angin yang tiba-tiba terasa sangat dingin, seperti datang dari dalam tanah. Pak Hasan langsung berlari kecil menuju pos. Tangannya bergetar saat mencoba membuka pintu. Begitu masuk, dia mengunci rapat dan menarik tirai jendela. Nafasnya memburu. Dari luar masih terdengar samar suara langkah kecil dan bisikan anak-anak yang tidak jelas. Kadang seperti tawa, kadang seperti tangisan. Lampu di pos berkelap-kelip. Pak Hasan duduk di kursinya, menatap cangkir kopi yang kini sudah benar-benar dingin. "Besok pagi aku lapor kepala sekolah," gumamnya dengan suara gemetar. Tapi dalam hati dia tahu, besok belum tentu semudah itu. Karena malam itu baru saja memperlihatkan sesuatu, bahwa sekolah tua di lembah itu tidak pernah benar-benar sepi. Mungkin kayak Dakswar yang ada di sana masih setelah hidup. Pak Hasan tidak tidur malam itu. Dia hanya duduk diam, menatap keluar jendela yang dipenuhi embun. Di kejauhan, lonceng tua itu masih bergoyang pelan. Seperti ada tangan-tangan kecil yang terus menariknya dari dunia yang tak terlihat. Keesokan paginya, udara di lembah Kerinci masih dingin dan berkabut. Embun menetes dari atap seng dan dedaunan di halaman sekolah yang lengang. Pak Hasan datang lebih pagi dari biasanya, membawa termos kopi dan sebatang rokok kretek yang belum sempat dia nyalakan semalam. Wajahnya masih tampak lelah. Malam tadi dia sama sekali tidak tidur. Begitu melihat kepala sekolah Pak Rudi datang ke kantor, Pak Hasan langsung menghampirinya. "Pak, saya mau cerita sesuatu. Tadi malam lonceng sekolah bunyi lagi," katanya pelan. Pak Rudi yang sedang membuka berkas di tangannya tertawa kecil. "Lonceng bunyi? Wah, mungkin Bapak ngantuk tuh, halusinasi aja. Udara dingin, suara angin bisa bikin pikiran main sendiri," ujarnya santai. Tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Pak Hasan mencoba menjelaskan lebih detail. "Bukan cuma bunyi, Pak. Saya lihat juga ada cahaya di dalam aula. Kursi sama meja diatur kayak lagi dipakai. Ada suara anak-anak juga, Pak, ketawa-ketawa." Kali ini tawa di wajah Pak Rudi menghilang. Dia diam, lalu menatap Pak Hasan dengan wajah kaku. "Pak Hasan, jangan terlalu dipikirin ya. Sekolah ini sudah tua. Kadang memang ada hal yang nggak bisa dijelaskan." Nada suaranya berubah serius. Tangannya berhenti membolak-balik berkas dan matanya seolah menyimpan sesuatu. "Pak Rudi," tanya Pak Hasan perlahan, "dulu di sekolah ini pernah ada kejadian apa ya?" Pak Rudi tampak berpikir sejenak lalu menggeleng cepat. "Nggak ada, Pak. Udah, Bapak istirahat aja dulu." Ia segera berlalu menuju ruang guru tanpa menoleh lagi. Namun sejak percakapan itu, perasaan Pak Hasan justru makin tidak enak. Setiap kali dia menyebut soal lonceng dan aula, ekspresi Pak Rudi seolah berubah takut, seakan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sore harinya, sebelum matahari benar-benar tenggelam, Pak Hasan memutuskan untuk berkeliling lagi. Kali ini saat masih terang. Dia ingin memastikan bahwa semua pintu terkunci, dan juga ingin membuktikan kalau dirinya tidak salah lihat semalam. Udara sore terasa pengap. Cahaya matahari yang menembus celah pepohonan membuat bayangan panjang di dinding bangunan sekolah.
Saat melewati gedung utama, langkah Pak Hasan terhenti. Di sisi belakang gedung itu, dia menemukan satu pintu tua yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Pintu itu tampak kusam dan berlumut. Catnya mengelupas parah, dan di atasnya tergantung papan kayu kecil bertuliskan huruf pudar. Kelas 6B. Pak Hasan mengerutkan dahi. Setaunya sekolah ini cuma punya satu kelas 6, bukan 2. Sejak kapan ada Nang B? Gumamnya pelan. Dia mencoba membuka pintu itu, tapi terkunci rapat dari dalam. Dari kaca kecil di bagian atas, dia bisa melihat sedikit bagian dalam. Ruangan itu tampak gelap dan berdebu, dengan meja-meja berserakan. Tapi anehnya, di papan tulis terlihat samar-samar tulisan dengan kapur putih. Seperti ada yang baru menulis kemarin. Mungkin gudang, pikirnya. Mencoba menepis rasa tidak enak di dadanya. Namun saat dia berbalik, telinganya menangkap suara samar dari balik pintu itu. Seperti suara langkah kecil disusul bisikan lirih. Tapi ketika dia mendekat lagi dan menempelkan telinga ke pintu, tak terdengar apapun. Malamnya, rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun bergesekan. Sekitar pukul 11:50, dia kembali duduk di pos dengan senter di tangan. Matanya terus mengarah ke arah gedung belakang tempat pintu itu berada. Lalu tepat tengah malam suara itu datang lagi. 3 kali, suara lonceng. Tapi kali ini bukan dari aula. Arah suaranya jelas. Dari gedung belakang. Dari kelas 6B, darah Pak Hasan seperti berhenti mengalir. Tubuhnya kaku beberapa detik sebelum akhirnya dia berdiri pelan. Astagfirullah, beneran dari sana, gumamnya. Dengan langkah berat, dia mulai berjalan melewati halaman yang mulai tertutup kabut tipis. Ketika sudah semakin dekat ke arah kelas itu, telinganya menangkap suara lain. Sayup teh lembut teh seperti nyanyian anak-anak. Bintang kecil di langit yang biru. Lagu itu terdengar begitu jelas di tengah malam sunyi. Suaranya jernih tapi terasa jauh, seperti datang dari tempat yang tidak seharusnya. Tangan Pak Hasan gemetar. Dia menggenggam senter lebih erat, mendekati pintu kelas 6B. Kali ini, kaca kecil di pintu itu memantulkan cahaya redup dari dalam. Dia menelan ludah lalu memegang gagang pintu. "Siapa di dalam?" Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Dia mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci. Namun tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Engselnya berdecit keras dan hawa dingin menyeruak dari dalam. Cahaya senter Pak Hasan menyorot ke tengah ruangan, dan seketika napasnya tercekat. Kelas itu tidak gelap lagi. Di dalamnya terang benderang seperti siang hari. Meja-meja tersusun rapi, papan tulis bersih, dan di depan berdiri seorang guru wanita mengenakan kebaya coklat. Wajahnya lembut namun pucat seperti tanpa darah. Dia menulis sesuatu di papan tulis sambil sesekali menoleh ke arah murid-muridnya. Di kursi-kursi yang tersusun rapi, puluhan anak duduk diam, mengenakan seragam putih merah. Mereka terlihat fokus menatap papan tulis. Tapi ada sesuatu yang sangat salah. Wajah mereka pucat, beberapa penuh bekas luka, dan kulit di tangan sebagian dari mereka tampak membiru dan mulai membusuk. Pak Hasan terpaku di ambang pintu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Sang guru perlahan menoleh kepadanya. Senyum lembut itu berubah menjadi sesuatu yang aneh. Terlalu lebar, tidak wajar. Seperti wajah yang dipaksa untuk tersenyum. "Bapak," suara guru itu lembut tapi datar, bergema aneh di dalam ruangan. "Bapak mau ikut belajar juga?" Begitu kalimat itu selesai diucapkan, semua murid di kelas itu serempak menoleh ke arah Pak Hasan. Puluhan pasang mata kosong menatap lurus ke arahnya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya tatapan hampa yang menembus dada.
Pak Hasan mundur perlahan. Tangannya meraih pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah. Begitu kakinya berbalik, dia langsung menutup pintu keras-keras dan berlari sekuat tenaga menuju pos jaga. Nafasnya memburu, matanya panas menahan ketakutan. Namun begitu sampai di halaman, langkahnya berhenti. Dari arah gedung kelas 6B di jendela yang pecah sebagian, tampak sosok-sosok murid itu berdiri berjejer, menatap ke arahnya dari balik kaca. Mereka melambaikan tangan perlahan, masih dengan wajah pucat dan senyum yang sama. Pak Hasan langsung berlari lagi, tanpa menoleh ke belakang. Dia baru berhenti ketika sudah sampai di pos dan segera mengunci pintunya rapat-rapat. Lampu pos berkedip lemah, dan di luar suara nyanyian bintang kecil masih terdengar sayup, terbawa angin. Malam itu Pak Hasan tak bisa berhenti berdoa, tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu apapun yang ada di kelas 6B bukan cuma kenangan masa lalu. Sesuatu di sana masih hidup, atau mungkin belum sempat pergi. Pagi itu kabut tebal masih menggantung di atas halaman sekolah. Embun menempel di dedaunan, dan udara dingin kerinci seolah menusuk sampai ke tulang. Pak Hasan berjalan cepat ke ruang kepala sekolah sambil membawa secangkir kopi yang sudah tak lagi hangat. Matanya merah, wajahnya pucat. Semalaman dia tidak tidur, memikirkan suara lonceng dan sosok-sosok murid di kelas 6B yang menatapnya semalam. Dia berdiri di depan pintu ruang kepala sekolah, mengetuk pelan. "Pak Rudi," suaranya serak. Tak lama kemudian, pintu dibuka, dan Pak Rudi menatapnya dengan heran. "Lo, Pak Hasan? Tumben pagi-pagi sudah ke sini. Ada apa?" Pak Hasan menarik napas panjang, tangannya gemetar. "Saya mau tanya, Pak, tentang kelas 6B itu." Nada suaranya berat dan menekan, seolah memaksa jawaban keluar. Wajah Pak Rudi seketika berubah. Tadi masih ramah dan datar, kini mendadak kaku. Dia menatap kosong ke arah jendela, lalu berjalan pelan menuju kursinya. "Kenapa, Pak Hasan? Bapak lihat sesuatu lagi?" Tanyanya hati-hati. Pak Hasan duduk tanpa diundang. "Tadi malam saya lihat murid-muridnya, Pak. Mereka belajar seperti biasa. Ada guru juga. Tapi wajah mereka..." Dia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Suaranya tercekat dan napasnya berat. Pak Rudi menunduk lama, lalu menghela napas. "Pak Hasan, seharusnya saya sudah ceritakan ini dari dulu. Tapi saya takut Bapak enggak percaya." Dia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah map usang berwarna coklat. Di bagian depannya tertulis dengan tinta pudar, "Kejadian 2003 kelas 6B." Pak Hasan menatap map itu dengan tatapan bingung. Pak Rudi membuka lembar demi lembar, memperlihatkan foto-foto yang sudah menguning. Di situ terlihat bangunan sekolah yang sama, tapi masih baru. Lalu sebuah kelas 6B terbakar habis dengan dinding hangus dan jendela pecah. 20 tahun lalu, kata Pak Rudi pelan. Memang ada kelas 6B. Guru mereka bernama Bu Ratna. Malam itu ada kegiatan belajar tambahan. Mereka mau latihan upacara kelulusan. Dia menatap foto itu dengan mata kosong. Tapi pabrik gas di belakang sekolah meledak. Api merembet cepat ke ruang kelas. Semua murid dan Bu Ratna meninggal di tempat. Tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Pak Hasan menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Lalu kenapa kelas itu masih ada, Pak?" "Saya lihat pintunya, saya lihat murid-muridnya." Pak Rudi menatapnya lama lalu berkata pelan, "Setelah kebakaran itu, ruangan kelas 6B disegel. Tapi entah kenapa, beberapa tahun terakhir pintu itu muncul lagi, seperti dibuka oleh sesuatu." Keduanya terdiam cukup lama. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar. Pak Hasan akhirnya berdiri, wajahnya masih pucat. "Kalau begitu, kenapa enggak ditutup lagi, Pak?" tanyanya. Pak Rudi menatap kosong ke arah map di tangannya.
Sudah dicoba berkali-kali, tapi setiap kali disegel, besoknya pintu itu muncul lagi di tempat yang sama. Dan setiap kali lonceng berbunyi, seseorang pasti melihat bayangan anak-anak di halaman. Sejak hari itu, Pak Hasan menjadi lebih pendiam. Dia tetap melakukan tugasnya, tapi setiap malam Jumat, dia tak pernah berani mendekati aula atau belakang gedung. Dia hanya duduk di pos sambil menunduk, membaca doa pelan setiap kali lonceng berbunyi. 3 kali, selalu 3 kali. Namun rasa penasaran itu tak sepenuhnya hilang. Setiap malam Jumat, dari balik kaca posnya, dia sering melihat cahaya redup di arah kelas nan B. Kadang seperti lampu minyak, kadang seperti nyala lilin. Dan sesekali bayangan kecil tampak berjalan melewati jendela kelas itu. Sampai suatu malam, entah kenapa, dia merasa ada yang memanggil namanya. Pak Hasan. Suara lembut gadis seperti anak kecil. Dia menoleh ke arah kelas 6B. Gelap. Tapi entah kenapa kali ini langkah kakinya bergerak sendiri. Seperti ada kekuatan yang menariknya untuk datang. Dia membawa senter dan berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat, tapi dia tidak bisa berhenti. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, dan embun mulai turun tipis. Saat dia tiba di depan pintu kelas itu, pintunya sedikit terbuka. Cahaya lilin menari di dalam ruangan. Pak Hasan berdiri terpaku. Di dalam sana, terlihat murid-murid berseragam putih merah duduk di bangku mereka masing-masing. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan di depan mereka Bu Ratna menulis sesuatu di papan tulis dengan kapur putih. Tulisan itu terbaca jelas. Selamat datang penjaga baru. Pak Hasan mundur 1 langkah, tapi pintu di belakangnya tertutup keras. Dia menjerit dan menendang-nendang pintu, tapi tidak bisa keluar. Dari depan kelas, Bu Ratna berbalik, tersenyum tipis dan berkata, "Silakan duduk Pak Hasan, kelas sudah dimulai." Anak-anak di kelas itu mulai bernyanyi pelan, lagu yang sama seperti sebelumnya, Bintang Kecil di Langit yang Biru. Suara mereka lembut, tapi makin lama makin pelan, berubah jadi bisikan serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya senter Pak Hasan bergetar, nafasnya tersengal. Dia memukul-mukul pintu, tapi tak ada yang berubah. Lalu tiba-tiba, semua murid berhenti bernyanyi dan menatapnya bersamaan. Mata mereka hitam pekat. Wajah mereka mulai meleleh seperti lilin terbakar. Bu Ratna melangkah perlahan ke arahnya. "Sekarang giliranmu menjaga mereka, Pak Hasan." Tangannya dingin saat menyentuh pundak Pak Hasan, dan dunia di sekelilingnya mendadak menjadi gelap. Keesokan paginya, Pak Rudi datang seperti biasa ke sekolah. Tapi yang membuatnya terkejut, pos penjaga kosong, pintu terbuka, dan senter masih menyala di atas meja. Dia memanggil-manggil nama Pak Hasan, tapi tidak ada jawaban. Saat memeriksa keliling, dia menemukan sesuatu di meja ruang guru. Sebuah kertas daftar absen baru. Di bagian atas tertulis, "Daftar siswa kelas 6B." Pak Rudi menatap nama-nama murid lama yang pernah meninggal 20 tahun lalu. Tapi matanya membesar ketika melihat satu nama tambahan di bagian paling bawah. Tulisan itu masih basah, seperti baru saja ditulis. Hasan, petugas keamanan, tangannya gemetar. Tinta hitam itu seolah masih hidup, masih mengalir di atas kertas. Dan dari luar terdengar lonceng tua berbunyi 3 kali. Suara itu menggema pelan di seluruh halaman sekolah, diikuti hembusan angin dingin yang membawa aroma hangus, seperti asap dari masa lalu yang belum padam. Sejak hari itu, warga sekitar sering melapor melihat sosok pria berseragam satpam berdiri di depan ruang kelas 6B setiap malam Jumat. Dia tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arah halaman, seolah menunggu sesuatu. Mereka bilang, "Itu Pak Hasan, penjaga sekolah yang kini menjaga 2 dunia, menemani murid-murid yang tidak pernah pulang."
Dan setiap kali lonceng berbunyi 3 kali di malam Jumat, orang-orang tahu kelas 6B sedang belajar lagi.